perjalanannya sih panas. Iya. Agak macet sih Kak. Tadi pas keluar di sini macet. Ya. Lewat awal biasanya macet nggak sih? Macet soalnya kan kalau di pasar ya Kak, itu macet. Kamu pas keluar mana? Aku Pasuruan Kabupaten Lumajang. Kenapa kamu kok mau jadi psikiater? Ini jujur ya. Sebenarnya aku kalau ditanya-tanyain kayak gitu suka banget sih Kak. Apalagi kayak kakak kan jurusan BK. Kayak apa ya? Tahu pun dari jurusan BK itu kayak orang-orangnya kan ya banget, kayak sosialnya itu tinggi banget. Terus kalau kasih saran tuh pasti ya kayak cocok buat aku gitu. Dia suka banget kalau ditanya-tanyain. Semoga nanti cocok ya sama aku. Oke, sekarang kamu sesinya nggak apa-apa. Ya, Sebelumnya aku jelasin dulu ya. Ini tuh kamu bisa bebas bercerita apapun tentang masalah kamu dan apa yang lagi kamu pikirkan. Itu tuh nanti kan kerahasiaannya bakal aku jaga. Nanti durasinya itu 45 menit, nggak apa-apa. Lebih nggak apa-apa. nggak apa-apa. Sampai nanti Kak. Oke, terus ini aku boleh tahu nggak tujuan kamu untuk konseling ini gimana? Kan aku udah kelas 12, mungkin kakak juga ada saran buat aku buat kedepannya tuh bakal gimana, terus apa ya, terus apa ya, nanti tuh kayak biar aku gak salah jalan gitu loh. Kan kakak lebih ngerti kan ya perkuliahan itu bakal gimana, terus aku kan kayak apa ya, seawam itu buat belum tahu tentang dunia perkuliahan itu Oke, semoga nanti saran aku bisa membantu kamu ya. Biar saya bisa diceritakan. kan aku udah kelas 12 kan, terus cita-cita aku dari kecil itu emang pengen jadi guru. Akhirnya nanti kan ngambil pendidikan. Nah tapi dari orang tua itu bukannya apa ya, emang merestui, cuma mengkhawatirkan kalau nanti tuh kedepannya kayak aku susah banget jadi guru. Soalnya kalau dari isu-isu yang aku dengar, guru itu sekarang kayak susah gitu, apalagi gajinya tuh gak seberapa sama perjuangan kita kayak kuliah terus bayar semesteran itu gak seperti. Apalagi dulu nanti tuh bakal sekolah lagi kan Kak, kayak ngambil PPG sama dapat sertifikat. Kalau setahun itu sekitar 2 sampai 3 bulan. Nah itu kayak sekolah lagi kan pastinya, kayak mengeluarkan biaya lagi. Nah sedangkan dari aku sendiri tuh kayak pengen habis kuliah itu kerja, kayak langsung kerja gitu loh. Kayak apa ya, tanpa melibatkan orang tua lagi. Kalau sekolah lagi kan melibatkan sekolah. Nah pengennya di situ. Kalau dari orang tua kamu ada nggak kayak pengalaman jadi guru atau pengalaman Kebetulan dari orang tua sendiri enggak, cuma kayak bundaku itu kerjanya itu kayak taruh gitu Kak. Terus kalau ayahku itu lebih suka kayak berwirausaha dari saudara-saudara kamu atau dari kerabat kamu ada nggak yang ambil pendidikan? Itu gimana? Kamu pernah tanya-tanya? pernah kan sering. Nah kan aku ini apa ya, aku sama guru SMP, nah jadinya aku tanya-tanya, aku panggilan Kak, bukan kan gurunya cowok bukan Pak, aku panggilan Kak itu gimana ya kalau jadi guru itu gimana, terus kan bilang jadi guru itu enak kok, cuma ya kalau sekarang itu daftarnya susah ya, kayak harus sekolah lagi, terus kalau ngambil P3K itu harus siap ditempatkan di posisi mana aja, terus
kalau lulus kayak CPNS itu susah, kayak belajar lagi. Terus kalau honorer sekarang itu apa ya, susah kalau nggak dibantu orang dalam kayak gitu. Terus gimana ya, dan di situ aku thinking dulu gimana pengen ngambil pendidikan apa yang biasa-biasa aja. Menurut kamu kayak gimana? Apa harus MBA atau bisa langsung kerja? Dulu kan lulusan UB kayak apa ya, orang tuanya tuh emang kerja di sekolah itu jadinya kayak diangkat gitu. Nah itu tapi honorer mungkin gajinya tuh masih 100-an, tapi setelah honorer itu beliau yang itu P3K itu loh Pak. Jadi katanya tuh ngujinya itu susah, terus nunggunya itu berbulan-bulan kalau nggak salah. Jadi sekarang udah itu P3K. Gajinya tuh kemarin tuh bilangnya 3 juta sekitar. Berarti udah upgrade ya dari judulnya aku langsung kerja jadi honorer gitu ya. Iya. Terus habis itu lanjut ke P3K. Iya. Terus dari kamu gimana, bingung ambil pendidikan atau enggak gitu? Iya, kan aku dari awal itu yang aku dari kayak pengen jadi pendidikan, jadi guru. Nah, aku gak mempermasalahin gajinya itu berapa. Kayak yang penting itu jasa kita, terus yang kita itu gimana, kan dulu hasilnya kan kerja. Tapi kalau dipikir-pikir apa ya, dari orang tua itu kamu yakin angka guru, soalnya guru itu ya gajinya sedikit, terus perjuangannya itu kamu diterima ya bakal harus nyiapin materi gini-gini kan. Terus aku bilang aku gak pikirin itu, kamu yang penting itu apa jasa kita, baik kita gitu kan. Cuman ya tapi kan kak, tapi kalau kamu mau di kayak PBG kan itu modal juga kan, kamu kan dipikir-pikir lagi ya gitu kan. Terus aku mikir kak, oh iya sih aku takut ngerepotin lagi kayak nggak gitu jadi. Dan terus jadinya ya itu kayak overthinking lanjut pendidikan apa ngambil Kalau ambil biasa itu berarti sosiologi aja. ya sosiologi. Terus kamu udah cari-cari belum peluang kerjanya itu apa aja kalau pendidikan sosiologi sama sosiologi? Kalau sosiologi sih setahu jadi manajer, terus kayak hubungan masyarakat gitu, sama apa ya? Saya tuh enggak kayak komunikasi kalau nggak salah kak. Kalau pendidikan kamu nyarinya jadi guru aja atau Setahu tuh guru aja sih. biasanya di pendidikan itu ada kayak saran-saran kerja yang lainnya selain itu juga jadi aku kan ini juga masuk pendidikan ya BK. Terus sama dosen-dosen aku kemarin di semester kemarin itu ada matkul profesi BK. Nah itu aku dapat banyak rekomendasi kerjaan gitu loh. Niati bakalan bisa jadi guru BK, terus bisa jadi konselor, terus bisa jadi HRD gitu. Tapi mungkin kamu bisa cari-cari lagi kalau pendidikan sosiologi itu peluang kerjanya itu apalagi selain itu. Aku dulu juga kayak kamu berpikir juga kalau ambil pendidikan kayak gimana. Cuma ya makin kesini kayak makin dijalanin soalnya ya ternyata peluang kerjanya itu udah banyak sekarang. Dan iya sih emang kayak jadi guru sekarang tuh susah namanya apa ya, jadi susah ya Negara Indonesia ini loh. saya terus sebelumnya dari orang tua kamu udah pernah coba kamu apa namanya ya udah pernah juga ngobrol-ngobrol nggak soal peluang kerja kali ini kamu dikasih saran atau dikasih masukan gitu?
pernah. Kalau dari orang tua kan pastinya kayak pendidikan itu nilainya punya jadi belajar. Tapi kalau yang sosiologi itu pastinya kan kayak jadi humas gitu. Orang tua bisa nyaranin dulu itu nyaranin itu, nyaranin di sosiologi ya sosiologi. Dari kamunya gimana? Aku sih sebenarnya apa ya, yang penting itu sosiologinya. Kak mempermasalahin pendidikan atau enggaknya itu yang penting sosiologinya. Soalnya aku suka banget sosiologi, apalagi sosiologi UM. Banget ya. Ya, Jadi kenapa kamu kok mau banget di sosiologi UM? soalnya gedungnya bagus. Ya Gedungnya bagus. Terus kalau dari teman-teman ya, apalagi yang fisip itu di sana tuh lingkungannya kayak bagus banget gitu loh kak. Ini sih dengar sih, bukan yang aku lihat sendiri. Katanya tuh kayak apa ya? Ya itu kayak apa ya? Hubungannya itu loh deket banget gitu loh. Kayak sosial banget lah, anak sosial banget lah gitu. Tapi aku belum ngerasain sendiri sih kalau sebelum kesana. Yes. Terus tadi kan kamu merasakan juga kalau kamu dari kecil pengen kuliah itu ada kayak inspirasi atau cerita kenapa kok bisa kamu jadi guru? Mungkin aku dari kecil itu suka main kayak sekolah-sekolah gitu loh kak. Nah aku kalau disuruh jadi murid aku gak mau. Nanti malah jadi guru. Ya gitu. Soalnya tuh gak terinspirasi kak. Cuma apa ya? Emang aku kalau jadi murid itu gak mau. Aku suka nyuruh kayak orang itu belajar gitu loh. Kayak belajar harus belajar. Tapi gurunya tuh yang killer. Aduh, takutnya Udah kak. Cuma bercanda. apa-apa. Terus kalau dari tadi kan ada ya guru SMP kamu kan ya itu selain dari guru itu ada nggak kamu kayak tanya-tanya ke orang lain? Belum sih kak, cuma itu aja. Dulu sempat apa tanya ke kehidupan kita sekolah, cuman kayak belum ada respon gitu loh. Katanya tuh ya udah nanti bakal bahas dulu ya dulu itu kayak gimana, terus kalau jadi guru itu kayak gimana. Cuma belum sampai yang Belum dijelasin ya sampai sekarang. ya. Dari teman-teman kamu ada nggak yang ambil sosiologi juga? Kalau dari teman-teman lebih ke pendidikan itu aku sendiri di sekolah. Oh iya. Iya, kata-kata itu kayak politik, terus kekerasan, Titik ini kan kayak anak pendidikan banget ya. jangan gitu. Tahu. Terus apa lagi ya? Dari kamu masih mau kan tadi kamu udah tahu ya kalau dari masuknya ke jadi guru itu susah banget. Itu kamu di hati kamu tuh pengennya jadi guru atau mau jadi yang lain? Kalau dari aku sih kak, emang pengen banget cuman kalau orang tua itu kayak mengkhawatirkan, tapi kan kayak kita tuh restunya belum optimal, belum full kan. Jadi kayak dulu aku harus cari peluang yang lain, tapi yang gak jauh dari jurusan yang pertama, yaitu mahasiswa sosiologi. Jadi dari orang tua juga masih belum restunya belum penuh gitu ya. Ya, soalnya ada rasa khawatirnya. Terus kalau dari kamu sendiri juga kayak mikirin biaya juga ya? Iya kak. Nah rencananya ini ya, aku belum tahu sih harga kuliah itu berat banget apa kayak gimana. Soalnya aku rencana tuh kayak pas kuliah tuh sambil kerja gitu loh. Biar apa ya? Kalau mengandalkan orang tua kan gak mungkin ya kak. Apalagi aku tuh boros banget. Boros banget. Terus kalau minta uang terus kan terus kayak ada rasa sungkan terus kasihan gitu kan. Jadi
intinya ya itu pengen kayak kerja part time gitu, kalau nggak gitu ya kayak jualan kecil-kecilan. Jadi kamu kayak ada plan buat kerja sambil kuliah ya. Nah itu kamu udah tanya-tanya belum ke apa ya ke orang lain? Kalau tanya-tanya sih belum, cuman kayak apa ya, kayak muncul gitu loh di TikTok kayak FYP. Nah, kalau kerja sama kuliah itu pasti kan berat, kayak kita juga harus mengatur waktu, harus ini kan. Cuman kalau kita udah mau menjalani dan itu udah jadi tujuan kita, itu harus kayak diperjuangkan gitu. Resiko apapun itu harus diambil. Yang penting mencapai tujuan itu. Jadi ya harus rela lah. Iya, kamu udah pernah kayak nyoba buat ambil beasiswa enggak? Atau masih belum nyari juga? Kalau dari orang tua, pernah nggak ngobrol-ngobrol soal kamu, plan kamu tadi? Kalau soal kerja itu nggak ada. Kalau kerja itu nggak seterbuka itu aku kerja. Tapi cari kan khawatir juga kan, jadinya takut. Kamu anak tunggal, pertama, anak pertama, kamu ada adik? Ada. Sama Masih kecil. Kok atau kamu sama kamu? Indra. Saudara berapa? Dua ada. Jadi gara-gara faktor anak pertama ya orang tua Iya, aku jadi khawatir. Terus anak pertama juga kan harus mikirkan kak ya, kalau aku gak jadi apa-apa nanti adikku gimana gitu kan. Dari orang tua kamu pernah tanya nggak kenapa kok sekhawatir ini sama kamu? Ya soalnya gimana ya kak, kan adikku masih kecil, masih berapa? 8 tahun. Nah semenjak aku udah jadi kayak misal guru nih, kan aku harus apa ya, membimbing adikku juga kan, kayak harus aku didik, kayak gimana ya, adikku harus kayak aku gitu loh. Kalau kan nggak jadi apa-apa nanti kan adikku gimana, kalau dia kayak susah juga kan gimana, akhirnya gitu. Soalnya anak pertama itu apa ya, bukan harapan lagi, cuma kayak membimbing adik. Takutnya deh kamu juga nggak ada kayak inspirasi gitu ya. Terus dari kamu ada nggak kayak sebenarnya kamu tuh ada yang dikeluhkan lagi atau enggak? Apa sih? Kalau ada sih kak, cuma itu aja. Cuma pengen pendidikan atau murni? Ya cuma itu aja. Kalau misal kamu pengen ambil pendidikan, kamu mau ambil di kalau punya murni juga. Kalau setahu aku nggak ada murni, nggak ada. Adanya itu di UB. Nah tapi kan katanya ya emang UB sama kan nggak bisa dijualkan kan. Nah jadinya ini aku pindah antara UB sama kalau di UB itu bakal jadi rank 1 kalau yang murni, kalau yang 2 itu jauh dari Jember di UB. Tapi kalau misal kamu di UNES itu orang tua kamu gimana? Tidak pernah ngobrol? Udah pernah. Kayak apa ya, aku sebenarnya tuh pengen sih sama mereka, apalagi bisa kayak main terus pokok bebasin. Penting aku tuh gak apa ya, ngelakuin sing aneh-aneh gitu loh. Nah kalau masalah ke Jember itu gak apa-apa sih, cuman kayak apa ya, aku harus mikirin lagi, kamu yakin ke Jember, soalnya Jember itu jauh gitu loh. Kalau malam kan dekat sekitar cuma 1 jam juga. Kalau mau kemana nih? Kamu mau ngekos atau PP? Ngekos, nggak mau PP. Nah itu nanti kamu gimana? Dibolehin apa? Boleh. Bahkan ini orang tua aku udah nyiapin sih kayak pasti biaya aku sekitaran 800-an. Tapi aku bilang ada loh bun yang ini bawa 800. Ada nggak sih kak? Ada kok
Tapi di Malang ada kan? Nah itu kan, oh iya tak, iya tak. Berarti kan orang tua itu juga mendukung anaknya gitu kan? Itu nanti kamu rencana kalau kuliah nih kamu bawa motor atau bawa itu lebih mudah lagi sih sebenarnya kalau soal biaya kos ya. Sebenarnya kalau kos itu aku aja dapat 2,5 itu 6 bulan, jadi 1 semester. 2,5 maksudnya harganya tadi ya? Serius? Di mana? Di dekat UMS itu, tapi itu belum sama listriknya sih. Serius kak? Iya. Temen aku ada yang dapat 3 juta itu udah sama listrik, udah sama air. Yang kos yang 800-an itu hoax apa gimana? Ada sih sebenarnya juga banyak juga yang kos yang masang harga tinggi gitu. Mas ada kemarin tuh temen aku ada yang survei 1 juta, 1,2 juta itu bukan kamar mandi luar. Kan mahal banget ya. Tapi ada juga yang 800 itu udah kamar mandi dalam. Sebenarnya yang dipusingkan itu sih baik biaya juga. Kalau enggak sih kak, apalagi soal makan ya belum juga nongkrong Apalagi banyak kafe-kafe ya. aduh apalagi di Malang gak bisa diem itu. Tapi aku pun pengen sih kalau ngekos itu kamar mandinya di dalam, soalnya gak bisa kamar mandi umum. Ada sih kalau cari-cari itu ada. Jadi kayak males kos ya, nggak apa-apa. Ada sih sebenarnya yang kamar mandi dalam, nah itu 800 udah kamar mandi dalam. Lagi kamu bawa motor kan, jadi kalau misal kosnya jauh dari kampus kan nggak apa-apa. Biasanya kalau yang jauh-jauh dari kampus itu malah nggak apa-apa. Kakak jauh dari kampus Enggak, dia kan dari bawa motor. enggak sih, nggak boleh. Oh, kamar mandi dalam Kamar mandi luar sih. bisa kak? Banyak sih sebenarnya, tapi kalau misal kamu kayak bingung ya sama biayanya, nah itu kamu bisa cari beasiswa gitu. Banyak kok beasiswa yang mau nanggung biaya hidup sama biaya UKT. Ada kayak kalau dari pemerintah ya setahu aku itu ada beasiswa unggulan sama KIPK. Beasiswa unggulan itu lumayan sih kalau sini ya, setahun itu dapat sekitar 12 juta. Itu enggak Kakak ini ambil beasiswa aku ambil KIPK kan. sekarang udah Masih rencana. oh my god goodness. Ya keren lah. Kan KIPK kan Oh, yang itu gak sih kak, yang pintar atau pintar? Oh, orang tua aku juga nyaranin ambil itu. nah itu nggak apa-apa sih, ambil aja. Tapi aku bingung cara daftarnya itu gimana? Belum dikasih tahu sama sekolah. Belum. Itu biasanya sih bukaan pendaftarannya itu baru sama bukannya SNBP. Nanti jadi habis bikin akun SNBP terus habis itu langsung aja ambil KIPK, daftar KIPK. Kalau ngambil dari sekarang itu bisa tahu. Kalau kamu punya kartu KIP harus Nggak ada. harus buka pendaftaran baik. Soalnya kan orang tua aku nyuruh ngambil itu juga sih. Cuman kan setahu sih kak ya, itu kayak maaf nih, kak maaf nih. Apa? Soalnya kan dari SD kan temen-temen dapat KIP itu kan, kayak kartu itu kan, kartu itu tanda pintar apa gitu. Nah itu kayak orang yang mampu itu sih. Nah aku kan kayak gak sih yang mampu gak mampu banget, kayak setengah gitu loh kak ya. Masa ngambil itu kan kasihan yang belum, yang gak mampu itu kan. Jadi kan bingung kayak gimana terusan.
Oh, apa sih sebenarnya kalau mau ambil itu? Soalnya teman-teman aku juga sebenarnya terdorong menengah aja sih yang ambil KIPK itu. Kan biaya kuliah itu juga banyak ya, kosnya, terus belum biaya hidupnya, belum pakainya, terus biaya apa yang lain-lain di perkuliahan. Oke kan, tidak sisihkan lagi. Kalau enggak beasiswa unggulan aja. Gimana itu Pak? Ya itu sebenarnya kalau apa namanya daftarnya itu ada kayak bikin esai gitu. Itu dari pemerintah juga. Tapi itu cuma yang terpilih aja sih. Susah juga masuknya lumayan. Kalau esai itu kurang banget. Kurang ya. Tapi kebanyakan kalau beasiswa gitu itu bikin esai. KIPK doang sih kakak. Aku pernah sih Kak, kayak apa ya, nyari-nyari beasiswa di TikTok. Kan web ya Kak. Tapi aku kayak ragu gitu loh. Bisa nggak ya? Kayak nanti saingannya banyak, tapi kalau nggak dicoba itu nggak mungkin kan. Kalau kan harus coba dulu kan sebenarnya. Tapi aku kayak ya udah sih nanti aja gitu. Kenapa kok nanti aja? Ya kayak saya kayak males gitu loh. Aku bikin mana sih persyaratannya, cuma kalau nggak dicoba ya gimana gitu kan. Terus ada juga loh kayak beasiswa swasta gitu kayak dari Glow and Lovely, terus dari BSI, tapi BSI itu di semester 3 gitu ya diambil. Yang semester itu berapa bulan Kak? Apa sih? Ya sistem kuliahnya gimana sih? Sebenarnya satu semester itu kayak sekolah aja 6 bulan. Jadi kalau 2 semester itu 12 tahun. Gimana kuliah juga? Sebenarnya ya enjoy aja sih sebenarnya aku, soalnya sebenarnya aku tuh nggak mau ambil guru juga, soalnya ya gitulah kan susah juga kalau mau jadi guru. Cuman pas aku jalanin gara-gara ini kecemplung ya namanya ya, terus aku jalanin terus enak juga, terus ternyata peluang kerjanya itu juga lumayan banyak daripada yang mungkin gitu. Terus kan Mas ya Kak ya, ini kan ada SKS ya Kak sih Kak. Setahu saya ada SKS. Nah itu SKS itu gimana Kak sistemnya? Sistem SKS itu satu semester itu tuh bisa ambil 2 SKS. Itu tuh kalau di UM ya, di UM itu udah apa ya, paketin gitu loh. Jadi langsung ambil aja berapa SKS. Nanti di akhir itu harus berapa SKS ya, 14 atau 141 gitu SKS harus sampai lulus. Oh, berarti apa ya? Kalau lulus tuh harus mencapai 100 berapa ya? Jadi ya diusahain tiap mata kuliah itu lulus. SKS itu mata kuliah apa gimana? Kayak jam pelajaran gitu loh. Oh iya Gitu. Kalau kan ada kelas sih Kak. Nah itu ada kayak mapel pelajaran gitu nggak? Ada namanya mata kuliah. Oh iya. Berarti kayak jamnya itu operasional apa gimana? Gimana maksudnya? Di kelas Oh, bukan juga sih sebenarnya dari dosen. Iya dari sananya, dari sistemnya ditentuin. Misalnya matkul di UNI itu tuh ada 3 SKS. Nanti ada dari jam berapa sampai jam berapa di gedung apa. Oh, berarti kayak kelas itu pindah-pindah. Oh my god. Jadi nggak punya kelas tetap. Oh, kalau misalnya kayak kita ya makan, tapi belum tahu kelasnya itu gimana.
ada kayak denahnya gitu. Jadi tinggal cari denah itu sih sebenarnya lumayan sulit ya. Tapi dulu aku juga bisa sih. Oh, dulu kakak itu nggak pas kuliah itu udah ngerti nggak sih kuliah itu gimana? belum sama sekali. Terus tapi makin kesini aku jadi makin kayak lebih paham gitu. Oh, kayak gini toh SKS itu. Terus ada juga SKE, apa itu? Kayak ekstrakurikuler. Oh iya ya, apa bimbing gitu kayak bimbing apa ya yang ketua organisasi itu loh, apa namanya? Apa ya? Aku juga ketemu. Pokok depannya biar dengan kakak. Kayak bisa juga sih SKI itu kayak dari misal kamu ikut seminar ya, itu nanti dapat sertifikat, nanti dimasukin ke sistem, nah nanti dapat berapa SKI gitu. Nah itu juga ada kayak SKS tadi ada harus mencapai berapa SKI gitu buat bisa lulus. Kakak itu ekskul. Enggak sih, cuma aku kayak ikut UKM gitu, kayak ekstrakurikuler juga sih, cuma ini kayak seni gitu. Oh iya. Tuh, nah itu aku dapat lumayan sih. Tapi misal kamu ikut ospek ya, ini ospek dapat sertifikat, itu sebenarnya udah bisa mencapai buat lulus itu udah 100 Terus realisasi sama kalau kuliah itu kayak misalnya kan kakak sama yang teman-teman yang seminar itu kan satu kelas. Kalau semisal kayak ada nggak yang nggak dari semester gitu? kalau ini sih terus enggak ya kalau dari teman-teman aku, cuma kalau yang mengulang kelas itu ada. Mengulang kelas itu kayak gimana? Jadi mata kuliahnya itu nggak lulus, jadi kan harus ambil lagi. Oh, berarti semesternya itu gimana kak? Semesternya Nggak naik kayak nggak kan misal 3 terus naik ke 4, jadi tetap di 3 apa naik ke 4? naik ke 4, tapi nanti matkulnya harus ulang. Dan itu kalau misal kamu mau ambil matkul, ada matkulnya itu di semester genap, nah nanti kamu bisa ambil itu di semester genap juga. Jadi kalau misal kamu udah, jangan kamu deh, jadi misal udah kayak apa namanya udah semester 8 nih, tapi kamu belum lulus 2 matkul di semester genap, jadi nanti tahun depannya kamu harus belajar setiap hari. Terus nggak hanya kayak naik kelas gitu, ada cuma ya nambah semester aja. Jadi kayak sekarang berarti kuliahnya itu nanti kalau satu kelas itu bakal sama Orangnya iya iya sih kalau di UF, tapi ada juga yang tiap kelas itu teman-temannya itu beda. Tapi menurutku kayak lebih enak sih, soalnya dari semester 1 kan udah kenal ya, jadi nggak harus ada kelas lagi. Kalau kamu sukanya gimana? Yang beda-beda atau yang tetap sama? kalau aku sih apa ya, aku kalau saat temen itu harus banyak sih kak, maksudnya banyak itu kayak aku tuh harus punya pengalaman banyak kan nantinya bakal bantu aku juga sih. Kalau kayak kita ketemu satu orang itu kayak 2 masa tuh ini aja kayak kurang banget gitu. Iya sih, sebenarnya itu masalahnya juga kurangnya. Tapi bisa cari temennya itu pas ospek. Aku tuh banyak banget dapat teman pas ospek. Takut kalau ngomong gimana, aku ngomong dong. Gak apa-apa. Temen kamu gak ada yang ambil UM atau UM? Kalau UM pasti banyak kak kalau tidak. Nah itu nanti kan ada kayak kelompok-kelompoknya. Nah, siapa tahu kamu satu kelompok sama teman sekelas kamu. Bisa kok. Aku di SMA dulu kak, dan dari sekolah keluarga aku sendiri. Makanya pas aku pas NLS itu, aku tuh di depan gerbang itu ngomong, aku gak ada kenalan. Iya, tapi sekarang udah banyak kan? Banyak. Nah itu sih, kan itu juga
juga ada grupnya. Nah itu bisa kamu kayak akrab-akrabin, sokap aja gitu. Iya sih harus itu Kak. Kalau apa ya, kalau kita kayak gak peduli kayak misal kan kita belum kenal sih satu sama lain, kalau kita gak sehat itu pasti bakal gak kenal terus gitu loh. Sebenarnya kan orang itu gak bisa diem kan, apalagi kalau sama orang asing aku pasti bakal tanya-tanya, kalau diem aja gak bisa. Gak apa-apa sih, malah bagus loh kan. Soalnya kalau kadang kan ada kayak orang pendiam gitu ya, aku juga salah satunya, tapi enggak juga sih, Tergantung orang lawannya. nah itu sebenarnya orang-orang kayak kamu tuh membantu banget sih buat dapat dapat temen gitu. Dan aku juga bagus banget sih kalau misalnya kamu bisa adaptasi. Nah terus kalau misal di semesternya kamu pengen punya temen yang lebih banyak, itu tuh ada yang namanya matkul umum. Itu tuh bisa ambil di fakultas mana aja. Matkul umum itu kayak gimana? Kalau di pendidikan itu tuh ada yang namanya belajar dan pembelajaran. Itu tuh mempelajari soal kayak teknik belajar, cara mengajar itu kayak gimana, terus cara bikin apa namanya materi itu kayak gimana. Berarti bukan kayak mata kuliah gitu Mata kuliah juga, tapi itu di umum gitu loh. Jadi semuanya itu dapat di semua fakultas. Kalau misalnya kayak materi wajib itu kan cuma ada di jurusan kita gitu. Sejauh ini kan aku nggak kepikiran buat kakak ini kuliah apa sambil kerja. Aku kuliah aja. Sejauh ini kakak kepikiran nggak buat kayak kuliah sambil kerja? Kepikiran, cuma aku tuh kan belum dibawain motor juga, dan terus aku tuh kuliah aja tuh kayak teteran gitu loh buat tugas-tugasnya. Jadi kalau misalnya mikir apa nanti bisa nggak ya kuliah sambil kerja gitu, kan juga SKS-nya makin banyak makin Ya kan, aduh ini kak overthinking ini. Makanya ini aduh harus apa tapi ya? bisa kok kalau misal kan ada, kalau di genap ke ganjil gitu tuh ada jeda 3 bulan liburnya, apalagi MIR 4 bulan itu. Enak banget. Iya, nggak enak juga sih, bosan di rumah. Nah itu bisa kamu manfaatin buat kerja. Aku sih pernah kak kayak liburan sekolah itu kerja. Oh iya, ya ampun. Soalnya apa ya? Karena aku liburan kayak liburan semester itu dua minggu kan. Itu aku seminggunya kerja. Tapi tau kan FNB Iya, di kayak makanan gitu kerjanya masya Allah dan gajinya nggak mantap. Itu kan gak susah juga, kayak mungkin pasti kayak setiap harinya kita ngelakuin kan kayak cuci piring pas biasa, cuman apa ya 12 jam dengan gaji yang minim banget kayak gak mantap. capek. Kayak dapet capeknya doang. Yes. Ya, biasanya kalau F&B apalagi di kafe-kafe kecil gitu emang bikin kayak capek banget sih, capek fisik sama mental. Nah itu kalau misal mau kerja sih, kalau saran aku nggak apa-apa, cuma kerja yang kayak yang ringan-ringan aja sih. Atau enggak kamu bisa kayak ambil freelance atau Aku kepikiran gitu, cuman gak ada apa ya kenalan yang gitu, jadinya kayak takut ketipu gitu loh. kamu mau freelance apa rencananya? Belum ada, yang penting freelance. Kalau jadi host live kayaknya kamu cocok. Aduh, jangan. Kenapa? Aku malu kak. Gak apa-apa Sumpah aku malu. udah kayak jadi admin gitu bisa. Iya sih, aku kepikiran gitu. Tapi kalau mau freelance juga susah sih cari kerja. Iya kan. Lagi kan kayak gajinya tuh gak tetap gitu kan. Kalau
mau tes monita. Kakak gini cobain nanti tesnya dengan kakak ya. Biar aku belajar ke sama Kak Eca aja. Masih mau nyoba. Aku masih mau nyari-nyari yang cocok. Nanti kan juga mau liburan ya, itu ada kayak liburan 1 bulan. Itu mau aku pakai kerja. Bisa ya. Aku juga ini kan mau liburan. Pengen cari uang kayak bosan gitu loh di rumah. Apalagi kan sekarang ada tuh kerjanya kayak happy banget. Tapi cari kerja di mana? Ada Standarnya ya sih susah sekarang cari itu sih ya jadi kemana-mana topiknya Kak. gimana setelah ngobrol-ngobrol tadi kamu gimana udah tercerahkan belum mau ambil Setelah diskusi tadi ya apa ya kayak pendidikan itu gak harus lulus sih. Yang penting kita tuh harus cari peluang dari apa ya kayak kita harus searching lagi pendidikan itu kerjanya nanti apa aja. Terus pasti butuh apa ya temen itu gak harus satu aja, kita tuh harus apa ya punya banyak teman. Soalnya kan buat peluang kita kan nanti kita kayak misal punya kayak pekerjaan, nanti kita bisa tanya ke teman ini, terus teman ini kan kita bisa manfaatkan buat kita sendiri. jadi kayak mau jadi relasi Ya, relasi. kamu ada kayak langkah ke depannya mau ngapain kan setelah ini kayak kamu mau ngobrol sama orang tua atau kamu pengen nyari-nyari ilmu lagi Nyari-nyari sih. Kalau sama orang tua itu apa ya? Orang tua aku itu gimana sih Kak? Dibilang iya aja, tapi iya gitu loh Kak. Kakaknya tau gitu loh Kak. Tapi aku tuh ya bingung gitu loh. Bingung sama diri sendiri sih sebenarnya. Kalau sama orang tua sih enggak. kenapa bingung sama diri sendiri Iya, aku sih Kak. Kalau orang tua kan pasti kayak nggak ini juga. Nah, tapi kalau diri sendiri itu kayak overthinking gitu. Nanti aku kalau begini, aku bakal jadi apa? Misalnya kalau begini, aku gak buat diri aku sendiri. Nyambung sih sama diri sendiri. kamu sebelumnya kayak ada pengalaman kalau nggak kenapa kok kamu bisa jadi overthinking Aduh, gimana ya Kak? Kayak gak ada deh. Aku tuh kurang paham sih sama diri sendiri. Saya nggak mau ini. Tapi kata orang lain itu gini, tapi aku gini gitu loh. Jadi aku gak terlalu mendengarkan kata orang. Jadinya kalau misal aku kayak aneh dikit aja, aku berani. jadi kayak kamu lebih percaya ke diri kamu sendiri Ya. kalau dari gimana ya Ayo tanya aku, udah siap ditanya. bentar oh iya kalau misal kamu kan ada kayak tadi kan sempat nyinggung apa ya kata orang kan tapi menurut kamu nah itu kayak dibandingin kan Ya. nah itu gimana kalau dari kamunya Kalau aku sih kan pasti temen itu apa ya lebih melihat sisi diri kita sih, apalagi teman bahkan yang temen itu lebih apa ya lebih jahat daripada teman yang gak deket sama kita. Nah, aku tuh sempat kayak apa ya punya teman, nah teman itu apa sih kayak dia tuh famous banget gitu loh, kayak dia tuh cantik, pinter gitu kan. Cuman aku tuh mikirnya bisa nggak ya aku jadi dia. Maksudnya aku yang nggak ngejudge kalau gimana ya ngejudge jelek itu enggak. Kayak aku mikir aku bisa nggak ya jadi dia. Kita kan ada termotivasi nggak sih Kak, inspirasi dari temen itu. Tapi dari temenku ini gini, alah masa kamu kayak ini gitu kan kayak ngejudge kita kan. Tapi aku nggak mikir yang temenku ini sih kayak
ya gimana aku harus bisa apalagi kan itu manfaat bagi sendiri sih. Kalau misal orang lain kayak kasih saran itu bakal kayak aku kalau saran yang jelek itu enggak suka. Apa ya, saran orang lain kan pasti penting sih buat kita, cuma kalau saran itu gak bermanfaat buat kita ngapain kita pikirin gitu loh, kayak gak bermanfaat banget gitu loh. Mending kita cari yang manfaat aja buat upgrade diri gitu. Kamu kan sempat di-chat sama teman kamu, nah itu dari kamunya sendiri itu langsung cut off atau gimana? Aku itu gitu kan. Kalau soal kemarin itu apa ya, kalau sekali dua kali itu oke lah, kalau lama-lamaan bakal cut off. Kalau dia nyapa tuh gak bakal aku sapa. Kayak semisal dia tuh kenal sama aku, pernah banget di chat sama temenku sendiri, itu temen deket banget. Kamu kok wajah itu suka pokoknya tuh kayak gimana gitu loh, kayak gak normal gitu. Nah waktu itu kan wajahku tuh repot pas awal masuk sekolah, awal masuk kelas 11 habis liburan. Nah terus temanku ini yang kelas 10 itu kan berat banget, tiba-tiba kayak nyelonong terus ngehujat aku, kok kamu hitam sih sekarang banyak jerawatnya gitu kan. Terus aku diem aja soalnya dari biasanya gitu kan. Nah terus setelah seminggu kemudian dia ngejudge aku juga, terus aku langsung cut off face. Kayak apa ya, gak pernah ketemu orang itu lagi, dan aku gak bakal ya kalau semisal ketemu orang itu aku gak bakal ngehindar, malah kayak aku apa ya harus pede gitu loh, soalnya kan ini diriku sendiri, aku gak bakal ngikutin orang lain gitu loh. Misal aku kayak buat kesalahan kan pastinya aku harus minta maaf sih. Kalau meskipun aku buat salah tapi aku gak merasa, tapi kan aku harus tanya gitu loh, kenapa sih orang itu kayak apa ya ngejudge aku terus bilang ke aku, kan pasti aku overthinking sih kak, ya gitu. Harus apa ya, sana terbuka lah gitu. Jadi kamu kayak sayang diri kamu sendiri itu. Iya sih kak, meskipun kita sering insecure tapi gimana ya, kan kita gak sempurna sih, yang penting kita itu bermanfaat buat kita sama orang lain. Kan yang menjalani kita juga ya. Iya. Sebenarnya jahat banget ya teman kamu itu. Sumpah kak, tapi sekali itu apa ya, udah nyapa aku loh, tapi akunya kayak gimana ya, aku sempat minta saran ke teman yang lainnya, aku udah disapa sama ini, responku harus kemana gitu kan. Gitu, tanya apa ya, kamu gimana, kamu udah apa ya, udah maafin nggak? Aku sih kayak fine aja sih kak, tapi dia tuh kayak gak ada rasa bersalah gitu loh, kan aku jadi bingung kayak ya udahlah tak sapa tapi sekedar nyapa aja, kayak yang kayak kita Kayak gak ada kata maaf gitu ya. ya kayak apa sih orang yang salah ya, salah itu loh kak, ini greget. Udah pengen kamu pernah nggak ini kan tadi kamu udah bahas tentang di pendidikan atau di mani, nah itu pernah nggak kamu kayak sampai membawa mimpi? Nggak sampai sih, Jadi aman ya, cuma di pikiran aja. iya. Soalnya kadang kan ada ya yang orangnya overthinking banget, tiba-tiba sampai membawa mimpi. Dan kalau dari kamu ada pengalaman nggak sampai Wah, mimpi. Oke. Sebenarnya ya kak, mungkin aku nggak tahu sih, aneh banget. Aku pas mimpi itu kemarinnya besoknya tuh bakal kejadian gitu loh. Aku kayak bingung, hah? Ini serius gitu kan? Terus pas kemarin itu aku sempat mimpi, kan ada tugas prodistik kayak informatika gitu loh. Nanti bakal ada sidang. Nah, kan disuruh kayak bikin video promosi UMKM sama laporan juga. Nah, aku di situ udah nyelesain sih, cuman kalau menurutku sih kurang mungkin sempurna, kurang perfect kan dari videonya. Apalagi aku kurang bakat di desain. Nah, terus pas sidang itu juga takut sih nanti kalau ditanyain aku nggak bisa jawab. Nah, itu kebawa mimpi.
Nah itu aku bingung. Aku mimpinya tuh di sidang, tapi aku udah pede sama jawabanku gitu. Dan terus laporannya itu di ACC. Nah udah sampai di situ. Pas aku bangun, aku lihat WA. Kataku kalau tidur tuh bangunnya langsung buka WA ya kak. Itu ada informasi kalau tugasnya itu harus dikumpulin hari Senin. Nah itu kan, hah? Serius kan? Anjir. Terus ya Allah kan, serius sih sidang hari Senin sidang kayak gitu terus kayak Allah. Terus aku bisa dapat pas kita gitu. Deg-degan Alhamdulillah atau lanjut. diundur bulan Januari. Masih di tahun depan ya berarti. Iya. Semoga di aksesnya lah. Amin. Biar ngerasain kalau skripsi. Iya ya. Kamu sampai ke bawah juga kayak Iya. Soalnya kalau aku terlalu mikir itu pasti pasal sekali. kalau dari yang ini tadi Enggak sih kakak jalanin aja lah. Soalnya kan belum pasti juga kan ini aku apa ya ngikutin ortu apa enggak. Kalau misal ngikutin ortu gak ngambil pendidikan pastinya aku ya sosiologi. Yang penting sosiologi itu aja sih. yang penting sosiologi ya. Ya sosiologi. Kalau dari kamu itu kamu pernah minta saran ke teman-teman kamu atau Saran apa? kayak ambil pendidikan atau Kalau dari teman-teman, kalau teman kan kelas 10 itu kelas itu kan bukan jurusan. Kalau sekarang kan jurusan. Nah, jadi kelas temanku yang di kelas sekarang itu kak mendukung banget. Kamu pendidikan kan, ya sekarang emang jiwamu sih, apalagi sosiologi emang jiwamu banget. Itu kayak dukung banget gitu loh kak. Harus serius kayak tadi. Gitu kan kayak jadi terharu gak sih kak? Yang wis ya alhamdulillah sih dapat respon positif. itu ya orang dari sebenarnya ya tapi cuma ada rasa khawatirnya. Terus kamu pernah nggak kayak yakinin orang tua kamu kalau pendidikan itu nggak harus jadi Kalau diyakinin sih ya itu yang masalah gaji itu. Cuman kan aku belum yang apa ya mencari informasi kalau pendidikan itu gak hanya ke guru aja. Jadi kan aku pikirnya tuh ya pendidikan guru aja, jadinya ya gak maksa gitu kan. dari kamu ngobrol-ngobrol ke orang tua kamu, dari orang tua kamu ada kayak kasih kamu masukan atau saran apa? Ya itu yang soal pekerjaan kalau yang selain pendidikan itu pasti juga banyak bisa Sebelumnya orang tua kamu kayak share cinta. kebetulan orang tua itu kayak tanya-tanya yang kerjanya kalau bisa jadi guru itu ya sekarang itu susah. Terus kalau misal jadi guru jurusan biasa itu peluangnya banyak. Terus aku juga dulu saran nih, kenapa kok nggak ngambil BK? Kalau nggak itu apa namanya satunya BK apa kak? Psikolog. Nah itu aku mikir, waduh, kok tambah gini gitu kan? Terus aku yakin nih sosiologi itu gak jauh-jauh dari psikolog, tak gitu kan? Jadi ya wis terserah ikut aja kak. Kalau dari kamu ada nggak pas disaranin buat ke BK itu gimana perasaan? Gak pengen jadi BK. Jadi lebih pengen ke sosiologi ya. Ini emang dari kamu kecil udah ada cita-cita dari jadi guru. Iya. Serunya gimana? Soalnya apa ya?
Kalau SMA itu ada kerondong. Gitu. Kalau kalau SMP itu kan bukan SMP SD. Apa kita jadi guru SMP. Kalau SD kan masih kecil-kecil tiba-tiba gitu loh kak. Ya itu pasti ketemu sama murid-murid yang unik. Iya, benar. Cuma kamu udah tahu, kamu udah kayak searching kayak resikonya jadi guru apa Iya. gimana? Pasti ada kan kak ya, harus ngadepin orang tua yang kayak gini, terus kita itu harus ngadepin anaknya yang kayak gitu, terus harus mikir materi buat ke depan, terus ngurus rapor, apalagi kalau jadi anak kelas. Urus satu kelas terus ya pasti dapat laporan dari guru-guru lain. Apalagi yang suka bolos ya kak. Aku yang punya temen bolos aja kadang mikir gurunya ini gimana gitu loh kak. Apalagi kan kalau sekarang apa itu gimana sih kak ya, kalau misalnya lebih dari 3 dalam 1 bulan itu gak masuk karena kelas. Nah ini temenku lebih dari 3 masalahnya. Nah gurunya nih bakal gimana kan, pasti berurusan sama kepala sekolah sama siswa. Jadinya oh my god gini amat. Susah ya. Iya. Kalau dari jalur masuknya kamu udah tahu apa belum masuk sosiologinya? Maksudnya Kayak dari SNBP atau SNPT mandiri. alhamdulillah aku masih jadinya SNBP, cuman aku gak harus berpatok sama SNBP soalnya kan SNBP itu rezeki yang terkadang harus dibagi sama SNBP juga. Kamu udah mulai belajar berarti SNBP? Alhamdulillah sih benar. Rencananya sih habis ini sih insyaallah. Soalnya kemarin tuh gede banget sama PKA, sama yang logistik itu juga, sama tugas itu gak berhenti. Tapi kamu pede nggak sama nilai kamu? Gede. Kalau pede itu ya apa? Semoga masuk di SNBP-nya ya. Amin ya Allah. Amin. Dari kamu udah kan kamu IPS nih. Selain sosiologi, kamu ada kayak mau masuk apa enggak ke jurusan Kalau apa ya, kalau diridhoi sama orang tua, aku nanti kalau misal jadi sarjana S1 aku bikin bisnis, terus lanjut S2 ngambil administrasi. jadi dari FIS ke FEB. Iya. Gak apa-apa sih, bagus banget rencana kamu. Nah itu kamu udah belum ngobrol ya sama orang tua? Kak masih plan aja. Kamu serius nggak atau yakin nggak kalau kamu bikin bisnis itu kamu bakalan kuat kalau berhasil? Gimana ya, aku kan anak ibu suka kayak jualan gitu kan. Nah, yakin gak yakin, kita tuh harus yakin. Soalnya kalau kita kayak mengandalkan kerja sama orang, terus kalau semenjak misalnya ya kak, kalau kita kena PHK, kita gak ada modal, kayak gak ada apa ya, tabungan buat kedepannya tuh gimana. Kita tuh harus mikirin kedepannya tuh juga, bukan yang saat ini, tapi kedepannya juga. Kayak harus ada tabungan gitu ya, ada plan B. Dari kamu udah begal belum ini? Kalau gue gak suka apa ya, aku tuh anaknya tuh japing parah. Gak apa-apa, aku suka. Japing parah. Kalau misal aku tiba-tiba diem itu berarti apa ya, sosialku udah habis. Ya kayak enggak banget sih kalau misal ada orang yang dengerin kita, apalagi sambil ngasih saran itu suka banget. Semoga
saran aku juga berguna ya. Dari tadi kan udah cerita-cerita nih. Tadi kamu juga udah ada plan juga kan buat kedepannya, buat cari info lagi gitu. Terus dari respon kamu nih, gimana setelah konseling ini? Apakah tujuan kamu udah tercapai atau belum? Kalau belum nanti kita cerita-cerita lagi. Dari sebelumnya aku masih bingung sih harus pilih jurusan apa, tapi setelah ini aku bakal kayak apa ya, yakinin diri aku tuh harus ngambil yang mana. Terus misal aku harus ngambil yang sosiologi murni, aku harus relain jadi guru. Pasti kan nanti lain aku kan berpeluang lagi kan. Nah, kalau misalkan di sosiologi ini aku harus cari nanti kalau di sosiologi ini bakal mempelajari apa aja. Terus aku harus apa ya? Harus mengatur waktu juga. Apa ya, kan habis ini kan kayak mikir sih, kemudian kerja harus mikir juga. Itu bagus nggak buat diriku sendiri, apalagi sama mental kan. Nah itu harus dipikirkan lagi, terus ditekuni lagi. Kalau misal kita mau cari beasiswa tadi, itu harus yang kayak gak harus mikir ribetnya, tapi kedepannya buat kita sendiri itu bakal gimana gitu. Udah kayak Iya, gak banget sama nanti di lain waktu kita cerita-cerita lagi. Tadi kan kita udah kayak sharing-sharing, terus juga kamu tadi udah kayak udah bukan tujuan kamu ya. Ini juga udah kan tadi rencananya pakai ya. Kan berapa? Oh my god. Gak apa-apa, malah bagus. Nah ini nanti kamu mau gak kalau misalnya aku ajak cerita-cerita lain? Mau. Gimana di UM? Iya. Aku tunggu. Kalau misal main ke UM gitu ke apa tuh? Serius kok. Ditanyain kayak kartu pas Enggak, masih enggak, cuma sekarang kan di UM ada yang namanya smart gate ya. Menurut aku sangat sedih banget. Misalnya kan kalau misalnya lebih dari 5 menit itu bayar. Aku sebenarnya kasihan juga sama grab gitu. iya kan. Kak marahin Ya emang, marahin kak. emang nggak jelas loh ini. Jangan. Ke papa gitu. Jadi tadi kan udah sharing, terus udah juga kakaknya juga udah mau kalau misalnya aku ajak ketemu lagi gitu kan. Bisa kita akhiri untuk sesi kali ini. Terima kasih ya Kak udah mau cerita sama Iya, sama-sama. Terima kasih juga udah dengerin ya.